Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul PT Saratoga banyak beli saham blue chip, beda investasi fund manager besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Saratoga dengan kode saham SRTG. Nah, perusahaan blue chip seperti apakah yang diinvestasikan oleh Saratoga? Di sini dicatatkan bahwa perusahaan yang masuk pada kategori ini adalah perusahaan yang memiliki reputasi nasional, baik dari sisi kualitas, kemampuan, serta keandalan untuk beroperasi yang menguntungkan dalam berbagai situasi ekonomi dengan keadaan baik maupun buruk, dan biasanya masuk sebagai LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Selain perusahaan blue chip, SRTG ini juga berinvestasi pada perusahaan berbasis teknologi digital dan perusahaan berkembang. Nah, ini merupakan informasi pendapatan dividen yang diterima oleh SRTG dalam 3 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan mayoritas berasal dari saham ADRO dan saham MPMX. Ini merupakan informasi umum tentang perusahaan, didirikan pada tahun 1997, dan PT Saratoga ini merupakan perusahaan investasi aktif terkemuka di Indonesia yang memiliki keunikan rekam jejak dalam menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan dan bangsa Indonesia. Dan investasi yang mereka lakukan membuka akses bagi publik tidak hanya kepada perusahaan blue chip, tapi juga kepada sektor dengan pertumbuhan yang strategis melalui perusahaan swasta yang sedang berkembang atau startup yang menjanjikan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk kinerja bisnisnya, jumlah asetnya terus mengalami pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Tapi menariknya, untuk membandingkan jumlah liabilitas dan asetnya tidak sama besar, di mana liabilitasnya sangat kecil dan asetnya sangat besar. Kemudian dari aspek ekuitas dan jumlah labanya, bisa teman-teman lihat di sini ekuitas perusahaan terus bertumbuh dalam 3 tahun terakhir, tapi sayangnya laba perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Kita lihat sekilas untuk prospek usaha di tahun 2023. Di tahun 2023, perusahaan akan fokus kepada eksekusi proyek, karena saat ini perusahaan memiliki jumlah proyek tertinggi sepanjang sejarah perusahaan ini, termasuk di ADRO dan lain sebagainya. Meskipun prioritas utama perusahaan adalah eksekusi proyek, perusahaan juga akan terus mencari peluang investasi secara aktif. Dengan pencapaian neraca perusahaan yang kuat di akhir tahun 2022, mereka siap untuk memanfaatkan peluang yang tepat. Nah, kita lihat sekilas untuk jumlah karyawan perusahaan. Ini merupakan suatu hal yang unik karena SRTG hanya memiliki 59 karyawan per akhir tahun 2022. Padahal mereka punya jumlah ekuitas yang memiliki nominal sangat besar. Kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Bisa teman-teman lihat di sini, saham SRTG ini cenderung naik di bulan Desember dengan probabilitas yang mencapai 67%. Tapi sayangnya sejak tahun 2014 hingga 2023, probabilitas kenaikannya hanya 40% saja. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, jumlah asetnya yang mencapai 57,7 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mayoritas berasal dari investasi pada saham dengan nominal 55,3 triliun rupiah. Kita lihat detailnya. Ternyata PT Tower Bersama, PT Merdeka Cooper, dan PT Adaro Energi merupakan 3 perusahaan yang merupakan investasi di saham blue chip perusahaan dengan nominal 51,2 triliun rupiah. Itu artinya dengan jumlah investasi pada saham sebanyak 55,3, 51,2 triliun diinvestasikan pada 3 perusahaan ini saja. Ada juga investasi pada perusahaan berkembang seperti PT Mitra Pinastika, PT Provident, PT Samator, PT Nusaraya Cipta, dan lain sebagainya. Nah, untuk investasi di perusahaan berkembang berjumlah 5,9 triliun rupiah. Kemudian ada juga investasi pada perusahaan berbasis teknologi dan digital dengan nominal 525 miliar rupiah. Ini merupakan detail dari 3 sektor yang diinvestasikan oleh perusahaan. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari investasi di saham blue chip, kemudian perusahaan teknologi berkembang, dan perusahaan digital. Nah, kemudian kita bahas untuk jumlah liabilitasnya dengan nominal 2,3 triliun rupiah. Jika teman-teman membandingkan dengan total asetnya yang mencapai 57 triliun rupiah, artinya perusahaan ini punya liabilitas yang cukup rendah. Tapi ingat, hal itu disebabkan karena mayoritas aset perusahaan berasal dalam bentuk saham.
Nah, itulah yang menyebabkan kenapa jumlah asetnya memiliki nominal yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan liabilitasnya. Kemudian dari aspek ekuitas dengan jumlah 55,4 triliun, yang mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya sebanyak 49,8 triliun rupiah. Kemudian kita akan bahas untuk kinerja laba ruginya. Bisa teman-teman lihat di sini, perusahaan ini masih mencetak kerugian untuk investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya dengan nominal 5,1 triliun di tahun 2023 ini. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencetak laba sebanyak 3,8 triliun rupiah. Untuk penghasilan dividen, bunga dan investasinya juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kita lihat detail untuk penghasilan dari perusahaan ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini penurunan tersebut disebabkan oleh saham blue chip dengan nominal 5,3 triliun rupiah. Dari yang awalnya sebelumnya mengalami keuntungan sebanyak 4,1 triliun pada bulan Maret tahun 2022. Untuk aspek dividennya juga mengalami penurunan dari 141 miliar turun menjadi 5,8 miliar di tahun 2023 ini. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Sayangnya pada bulan Maret tahun 2023, perusahaan masih mencetak kerugian sebanyak 4,3 triliun dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang berhasil mencetak laba 3,5 triliun rupiah. Kemudian dari aspek historical EPS bisa teman-teman lihat di sini, selama 4 tahun terakhir diproyeksikan tahun 2023 akan menjadi kinerja terburuk dari saham SRTG ini. Tapi kita lihat saja untuk Q2 hingga Q4-nya, apakah bisa terjadi perbaikan kinerja atau tidak. Terkait historical dividend, saham SRTG ini konsisten membagi dividen setiap tahun setidaknya sejak tahun 2019. Yieldnya sekitar 4,4% per minus 1,3 dengan PBV 0,4 kali, yang berarti dengan modal 4 ribuan saham ini dijual lebih murah dengan angka 1.700. Untuk rasio profitabilitas otomatis akan minus karena perusahaan mencetak kerugian hingga Q1 tahun 2023. Tapi menariknya, rasio DR-nya sangat rendah dengan angka 4,1%. Untuk historical harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik 121%, sempat di 3.900 tapi sempat juga di 524. Untuk historical PBV bisa teman-teman lihat dalam 3 tahun terakhir, rata-rata PBV adalah 0,57 kali, sempat di atas 0,8 kali tapi sempat juga di bawah 0,42 kali. Itu merupakan pembahasan singkat saham SRTG. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detailnya, silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.